Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel aku Siti Nur Hafizah. Oke, hari ini kita akan membahas tentang materi kedivergenan. Apa sih sebenarnya untuk materi kedivergenan ini dibagi dengan beberapa subbab materi. Yang pertama, yang akan kita bahas adalah divergen. Misalkan, vektor X, Y, Z sama dengan F1I plus F2J plus V3K terdefinisi dan diferensiabel pada setiap titik X, Y, Z. Divergensi dari V atau dV didefinisikan oleh nabla dikali V sama dengan turunan parsial per turunan parsial X dikali I ditambah turunan parsial per turunan parsial Y J ditambah turunan parsial per turunan parsial Z K lalu dikalikan dengan V1 I ditambah V2J ditambah V3K, maka didapatkan hasil seperti ini. Jika ada perkalian antara I, J, dan K, maka ini tidak perlu dimasukkan I, J, K-nya, maka langsung di ini. Jadi turunan parsial ini dikalikan dengan V1, turunan parsial yang ini diturunkan dengan V2, dan seterusnya. Lalu untuk sifat-sifat divergensi, misalkan F, X, Y, Z, dan G adalah X, Y, Z juga, adalah vektor-vektor yang kontinu dan diferensiabel terhadap X, Y, dan Z. P, X, Y, Z adalah fungsi skalar yang kontinu dan diferensiabel terhadap X, Y, Z, serta A dan B adalah bilangan real. Maka berlaku sebagai berikut ya. Di sini ada beberapa sifat-sifat divergensi. Salah satunya adalah delta di dalam kurung atau dikali dengan AF plus BG. Jadi yang ini penjumlahannya dikerjakan dulu karena di dalam kurung, lalu baru dikalikan dengan nabla. Lalu itu nilainya sama dengan A dikali nabla dikali F ditambah B dikali nabla dikali G. Ini nilainya sama untuk yang sebelah sini dengan sebelah sini. Lalu ada beberapa sifat-sifat yang lainnya. Ini tinggal bisa dibuktikan dengan beberapa cara. Selanjutnya untuk contoh soalnya yang pertama adalah jika A sama dengan 3x y z kuadrat I ditambah 2x y pangkat 3j min x kuadrat y z k dan Pi sama dengan 3x kuadrat min y z, carilah yang pertama nabla dikali A, yang kedua nabla dikali A dikali nabla Pi. Untuk keduanya di titik 1, min 1,1. Lalu kita langsung kalikan nabla. Nah, rumus nabla itu seperti tadi ya. Nih, ini itu rumus nabla. Jadi ketika ada suatu pertanyaan dikalikan dengan suatu nabla, maka kita masukkan nablanya seperti ini. Maka salah guys. Sorry guys, aduh. Harusnya tadi ke sini. Ini materi selanjutnya. Nah, di sini ya. Ini nabla, lalu ini V. Nah, ini nablanya. Oke. Nah, lalu kita langsung masukkan. Jadi, nabla dikali A, nilai A-nya kan ini. Tinggal kita kalikan dengan nabla, maka seperti ini susunannya. Lalu ingat tadi kan karena jika IJK-nya bertemu dengan IJK yang lain, maka boleh dimasukkan, boleh tidak. Ini dimasukkan untuk menghininya saja. Kalau di sini tidak masuk karena tidak punya nilai. Tergantung mau seperti apa. Jika dia modelnya untuk mencari suatu persamaan, maka ini dimasukkan. Tapi jika mencari sebuah nilai, maka tidak perlu digunakan. Lalu didapatkan menjadi turunan parsial 3x y z kuadrat per turunan parsial x i ditambah turunan parsial 2x y pangkat 3 per turunan parsial y j ditambah turunan parsial x kuadrat y z per turunan parsial z k. Maka didapatkan seperti ini. Ini dapatnya bagaimana? Kan di sini turunan parsial. Kita samakan bagian turunan parsial atas dengan turunan parsial bawah. Maka di sini kan turunan parsial x, maka di atasnya juga turunan parsial x. Yang bawahnya turunan parsial y. Kenapa di sini masih ada y padahal sudah dihilangkan? Karena di sini untuk y-nya ada 3. Yang kita ambil hanya salah satunya saja. Makanya didapatkan 6x y kuadrat. Kenapa ini berubah jadi 6? Karena turunannya. Kalau ada suatu turunan, ketika turunannya berpangkat, maka nilainya diturunkan
nilai atas ini sebelum kita hilangkan 1, turunkan dulu, dikalikan dengan 2, baru hasilnya 6, maka pangkatnya baru berubah menjadi 2. Maka didapatkan 6xy kuadrat. Ini dijelaskan dalam sifat antiturunan ya. Jadi ini sama dengan sifat integral gitu. Lalu turunan parsial dari x kuadrat yz, maka didapatkan x kuadrat y. Lalu kita masukkan tadi di titiknya kan 1, min 1,1 nih. Langsung kita substitusi, jadi 3 min 1 kuadrat ditambah 6 1 min 1 kuadrat dikurang 1 kuadrat min 1, maka didapatkan hasilnya 4. Lalu contoh yang kedua adalah A dikali nabla pi-nya nih. Karena ada pi-nya tadi ya, maka sebelum dikalikan dengan A, kita kalikan dulu dengan nilai ini tadi. Maka didapatkan seperti ini. Langsung di ininya. Jadi kan dari sini dulu nih. Jadi baratnya ke sini. Maka didapatkan seperti ini. Setelah ini kan diturunkan dulu nih. Ini diturunkan. Nah, ini kan X nih. Diturunkan ke S. Berarti kan 2 dikali 3, maka didapatkan baru X. Maka 2 dikali 3 hasilnya 6. Begitu juga seterusnya. Nah, begitu. Lalu jika bertemu dengan nilai, jika untuk turunan yang diturunkan itu nilainya memiliki nilai yang tidak sama, misalkan ini min yz, kalau diturunkan kan nggak bisa, maka nilainya 0, makanya tidak dimasukkan gitu. Nah, selanjutnya ini diturunkan ke sini, tidak ada perubahan, lalu kita langsung kalikan, maka didapatkan 18x kuadrat yz kuadrat min 2xy pangkat 3z ditambah x kuadrat y kuadrat z, lalu kita substitusi dengan 1 min 1 1, maka didapatkan hasilnya negatif 15. Selanjutnya adalah Curl. Misalkan vektor x, y, z sama dengan f1i ditambah f2j ditambah f3k terdefinisi dan diferensiabel pada setiap titik x, y, z. Divergensi dari v atau nabla dikali v didefinisikan oleh nabla dikali v sama dengan ini nabla ya. Lalu dikalikan v1i ditambah v2j ditambah v3k. Ini untuk yang di sini masih sama nih, tapi untuk Curl itu dibuat ke dalam bentuk matriks seperti ini. Ya, dibentuk seperti matriks, lalu kita menggunakan rumus matriks. Kita menghilangkan baris pertama, kolom pertama, lalu didapatkan nilai ini untuk mencari I-nya berapa. Lalu untuk mencari J-nya berarti dihilangkan kolom pertama, baris pertama, kolom kedua. Untuk K-nya baris pertama, kolom ketiga. Lalu ketika sudah seperti ini, kita kalikan silang. Maka turunan parsial per turunan parsial Y dikali dengan V3, lalu turunan parsial per turunan parsial Z dikali V2, dan seterusnya sampai seperti ini. Lalu sifat-sifat Curl. Misalkan f(x,y,z) dan g(x,y,z) adalah fungsi vektor-vektor yang kontinu dan diferensiabel terhadap x, y, dan z. Pi x, y, z adalah fungsi skalar yang kontinu dan diferensiabel terhadap x, y, z. Dan A adalah bilangan real, maka berlaku. Nah, ini sifat-sifat Curlnya ya. Yang pertama itu ada nabla dikali F plus G sama dengan nabla dikali F ditambah nabla dikali G. Nah, ini sifat-sifatnya, jadi bisa dipahami lagi ya. Bisa dicoba untuk beberapa soal lainnya. Selanjutnya, untuk contoh soalnya, yang pertama, jika F sama dengan 2xy kuadrat I ditambah xyzj ditambah yz kuadrat K, tentukan nabla dikali A pada titik P 0,1,2. Seperti tadi ya, jadi kita langsung saja kita masukkan. Ini untuk fungsi mengambil dari nablanya. Jadi kita langsung masukkan ke sini saja. Untuk ini pasti untuk baris pertama dan baris kedua itu pasti sama. Hanya berbedanya jika untuk di fungsi yang akan diselesaikan, yaitu di bagian baris ketiganya. Maka kita langsung saja, lalu sudah dikali silang, lalu sudah seperti ini kita turunkan. Maka didapatkan seperti ini. Kalau sudah seperti ini, langsung kita substitusikan dengan 0, 1, dan 2. Maka didapatkan hasilnya 4i plus K. Nah, di sini nih yang seperti saya bilang tadi. Jika misalkan kita mencarinya ini bisa digunakan, bisa tidak. Karena ini kan ini IJK-nya yang masih ikut ya. Jadi masih bentuknya persamaan seperti ini.
Selanjutnya, medan vektor konservatif. Nah, sebuah medan vektor yang dapat diturunkan dari sebuah medan skalar P, sehingga V sama dengan nabla P disebut sebuah medan vektor konservatif, dan B disebut potensi skalar. Jika V sama dengan nabla P, maka nabla dikali V sama dengan 0. Contohnya, buktikan medan vektor F sama dengan X kuadrat I ditambah Y kuadrat J ditambah ZK adalah medan vektor konservatif. Nah, kita pakai cara ini ya, pakai matriks. Jadi kita langsung masuk ke sini, lalu sudah dikali silang, lalu kita seperti ini kan. Karena ini tidak untuk turunan parsialnya tidak ada yang sama, maka hasilnya 0, 0, 0 semua, maka 0. Maka karena nabla dikali F sama dengan 0, maka F adalah medan vektor konservatif. Oke, segitu saja teman-teman pembahasan kita pada hari ini tentang divergensi. Terima kasih dan see you.